Bayangkan jika generasi kita ternyata bukan sekedar saksi perkembangan teknologi, kecerdasan buatan, atau perubahan dunia yang begitu cepat. Bayangkan jika justru generasi inilah yang akan menyaksikan peristiwa terbesar dalam sejarah manusia, kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Beberapa tahun terakhir, semakin banyak pendeta, penginjil, bahkan orang Kristen biasa yang mengajukan pertanyaan yang sama. Mengapa dunia terasa semakin tidak stabil? Mengapa perang terus bermunculan? Mengapa bencana alam, krisis ekonomi, kemerosotan moral, dan berbagai gejolak global terjadi hampir tanpa henti? Apakah semua ini hanyalah kebetulan? Atau sebenarnya Alkitab sudah lebih dulu menubuatkannya? Namun, pertanyaan yang jauh lebih penting adalah ini. Benarkah hari akhir sudah dimulai? Ataukah setiap generasi selalu merasa hidup di akhir zaman? Di video ini, kita tidak akan berspekulasi ataupun menetapkan tanggal kedatangan Kristus. Sebaliknya, kita akan membuka Alkitab dan melihat apa yang sebenarnya Yesus ajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman, serta mengapa begitu banyak orang percaya merasa bahwa dunia sedang bergerak menuju penggenapan rencana Allah. Ketika murid-murid bertanya kepada Yesus mengenai akhir zaman dalam Matius pasal 24, mereka berharap mendapatkan jawaban yang sederhana. Mereka ingin tahu kapan semuanya terjadi. Namun, Yesus tidak pernah memberikan tanggal. Sebaliknya, ia justru memberikan tanda-tanda yang harus diperhatikan oleh setiap generasi. Menariknya, tanda pertama yang Yesus sebutkan bukanlah perang, gempa bumi, ataupun bencana alam. Peringatan pertamanya adalah, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Hal ini menunjukkan bahwa menjelang kedatangannya, ancaman terbesar bukan hanya kekacauan dunia, tetapi juga kebingungan rohani. Banyak orang akan berbicara atas nama Tuhan, namun tidak semuanya membawa kebenaran. Barulah setelah itu, Yesus menjelaskan bahwa peperangan, kelaparan, wabah penyakit, dan gempa bumi yang akan terjadi di berbagai tempat. Namun, ia juga menegaskan bahwa semua itu hanyalah permulaan dari penderitaan, bukan tanda bahwa kedatangannya akan terjadi keesokan hari. Dengan kata lain, tanda-tanda tersebut bukan dimaksudkan untuk membuat manusia panik, melainkan agar orang percaya tetap berjaga-jaga. Sulit untuk mengabaikan kenyataan bahwa dunia saat ini sedang mengalami perubahan yang luar biasa cepat. Konflik antar negara semakin kompleks. Ketidakpastian ekonomi melanda banyak wilayah. Sementara bencana alam terjadi hampir setiap minggu di berbagai belahan dunia. Bersamaan dengan itu, perkembangan teknologi membuat informasi menyebar dalam hitungan detik. Tetapi juga membuat kebohongan dan penyesatan menyebar dengan kecepatan yang sama. Dalam suratnya kepada Timotius, Rasul Paulus menggambarkan bahwa pada hari-hari terakhir manusia akan menjadi semakin mencintai diri sendiri, mencintai uang, sombong, tidak tahu terima kasih, dan lebih mencintai kesenangan daripada Allah. Banyak orang melihat gambaran ini sangat relevan dengan kondisi masyarakat modern. Budaya pencitraan, materialisme, dan pencarian kepuasan instan seolah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Namun, Alkitab tidak pernah mengajarkan agar kita menunjuk dunia sambil berkata, mereka semakin jahat. Sebaliknya, firman Tuhan mengajak setiap orang percaya untuk bertanya kepada dirinya sendiri, apakah iman kita masih hidup? Apakah kita masih setia kepada Kristus ketika dunia semakin jauh darinya? Salah satu alasan mengapa pembahasan akhir zaman kembali ramai adalah karena beberapa nubuat Alkitab dianggap mulai terlihat jelas. Banyak orang menunjuk pada kembalinya Israel sebagai sebuah negara pada tahun 1948 sebagai salah satu peristiwa penting dalam sejarah Alkitab. Ada pula yang melihat penyebaran Injil melalui internet sebagai penggenapan perkataan Yesus bahwa Injil akan diberitakan kepada segala bangsa. Dulu, membawa kabar baik ke seluruh dunia membutuhkan waktu puluhan bahkan ratusan tahun.
Hari ini, seseorang dapat mendengar Injil hanya melalui telepon genggamnya. Alkitab telah diterjemahkan ke ribuan bahasa, dan jutaan khotbah dapat diakses kapan saja. Teknologi yang sering dianggap membawa banyak tantangan, ternyata juga dipakai untuk mempercepat penyebaran firman Tuhan. Meski demikian, para teolog memiliki pandangan yang berbeda mengenai sejauh mana nubuat-nubuat tersebut telah digenapi. Karena itu, orang Kristen dipanggil untuk memiliki kerendahan hati. Kita tidak boleh memperhatikan tanda-tandanya, tetapi kita tidak boleh mengklaim mengetahui seluruh rencana Allah. Sepanjang sejarah gereja, hampir setiap generasi pernah mengira bahwa mereka generasi terakhir. Ketika terjadi perang besar, wabah mematikan, atau krisis dunia, selalu muncul orang-orang yang berani menetapkan tanggal kedatangan Yesus. Namun berkali-kali prediksi tersebut terbukti salah. Yesus sendiri telah berkata dengan sangat jelas bahwa tidak seorang pun mengetahui hari maupun kedatangannya selain Bapa. Pernyataan ini seharusnya membuat setiap orang percaya berhenti berspekulasi dan mulai mempersiapkan diri. Fokus Alkitab bukanlah memuaskan rasa ingin tahu manusia tentang tanggal, melainkan membentuk kehidupan yang setia setiap hari. Justru bahaya terbesar bukanlah ketika Yesus datang terlalu cepat, melainkan ketika manusia merasa ia masih terlalu lama, sehingga berhenti hidup dalam kewaspadaan. Pada akhirnya, Alkitab mengubah fokus pertanyaan kita. Bukan lagi, apakah generasi kita akan menyaksikan kedatangan Yesus? Melainkan, jika Yesus datang hari ini, apakah kita sudah siap? Mungkin kita memang hidup di generasi yang akan melihat penggenapan akhir zaman. Mungkin juga tidak. Tidak ada seorang pun yang dapat memastikan hal itu. Namun, satu hal yang pasti, setiap hari membawa kita semakin dekat kepada kedatangan Kristus. Entah melalui akhir zaman, ataupun melalui akhir kehidupan kita sendiri. Karena itu, panggilan Yesus tetap sama seperti 2000 tahun lalu. Berjaga-jagalah, tetap setia, hiduplah dalam pertobatan, dan jangan biarkan imanmu padam. Sebab ketika saat itu benar-benar tiba, yang terpenting bukanlah siapa yang paling tepat menebak waktunya, melainkan siapa yang tetap setia sampai akhir.